hari Jumat tanggal 13 Februari 2026 merupakan hari Jumat masa biasa yang kelima tahun kedua di dalam liturgi Gereja Katolik. Wujud misa dari keluarga Yosinori Ayang dan Bernardus Febrian. Hari ini Bernardus Febrian merayakan ulang tahunnya, diberikan kesehatan, panjang umur, dilancarkan studinya, dan penuh berkat, dan juga keluarga dilimpahi berkat, kesehatan, dan juga kesejahteraan. Untuk kelancaran finansial dan proses penyelesaian pembangunan gedung farmasi dan poli Rumah Sakit Sumber Santosa Sandai. Wujud misa untuk para donasi untuk kesehatan, kesembuhan, keselamatan, kesejahteraan, berkat usaha, pekerjaan, perjalanan, dan studi dari keluarga-keluarga. Mass intention from Madam Madeleine's family and Kuching for health, business, study, and work pleasing. Vitali Tosing, my father-in-law, 98 years old, Martin Hosung, my husband, Madeleine Wong Ching Ching, and my four boys, Adrian Living Lung, Andrew Ling Yulung, and Seling Yulung, Alexander Ling Kai Lung. Untuk para suster Santo Agustinus dari Kerahiman Allah, untuk Cece Maria Purjani Petrus Ngadiman di Pontianak, untuk Stephen Lee, Michelle Rafael Kandrali di Kota Wisata Cilengsi Bogor, untuk Bapak Rawi Sunali, Ibu Sumani di Cilengsi Bogor, Stefani Rawi di Paris, Prancis, untuk Dr. Saron dan Dr. Alisiono dan keluarga di Jakarta, untuk Bapak Hermanus Apeng, Ibu Sally Lenden dan Aurelia di Erupas, untuk Bapak Agus Effendi, Ibu Marina Eporos Cerimoya Mitubeno di Pontianak, untuk Ibu Yulita Dewardi Cindy di Jakarta. Mohon untuk kesembuhan, pengobatan Dani semua berjalan lancar. Dani dipulihkan, diberikan kesehatan, kekuatan, dan damai sukacita selalu menyertai Dani dan Jenny mamanya. Untuk Bapak Bambang Hermawan, Ibu Monica Nancy Marina Aurelia di Australia, Matthew Stephen Vincent Martin di Jakarta. Untuk Bapak Robert Bintoro, Ibu Anis Alusia Tani dan keluarga di Surabaya. Untuk Ibu Tresia Yeni dan keluarga di Jakarta. Untuk Ibu Tresia Liubun Stefani Amelia dan keluarga di Makassar. Untuk Ibu Cameli, Bapak Setiapan Nakunadi dan keluarga di Makassar. Untuk Ibu Camai Pong, Bapak Budiawan dan keluarga di Sacramento, Amerika. Dari keluarga Mama Anamuras diberikan kesehatan, kesembuhan, kesejahteraan. Untuk Mama Anamuras Franciscus Rosalina Imbuk serta kesehatan, kesejahteraan. Untuk Dea Kevin Putri John Kennedy Maria Konewati Yosef Apai Anggun Anggi dan Brigita. Untuk Anti Regina Ho, Anti Liolina Ho, Anti Elizabeth Ho di Kuching, Papa Peter Ho di Semunjan, Kuching, Sarawak. Untuk Bapak Kasdi, Ibu Mustika dan keluarga. Untuk Ibu Lihuang, Bapak Epek Erwin dan keluarga. Untuk Ibu Tresna, mohon kesehatan Maria Yohana Agus S. Aloysius di Jakarta. Untuk Ibu Li Anggreni Listianto dan keluarga, mohon kesehatan dan kesejahteraan di Surabaya. Untuk Ibu Rustina Kihat dari keluarga Abang Asmano diberikan kesehatan dan kesembuhan. Dari keluarga Ahya Samson mohon kelancaran usaha dan pekerjaan. Julianus Sendi Lim, Fernadi Lim, Geladi Wiloto Lim dapat usaha dan pekerjaan. Untuk Ibu Anis Wela dan Wela dipulihkan kesehatan dari sakit kanker paru-paru serta kesehatan dan kesejahteraan keluarga di Jakarta. Untuk Sis Gregoria Idareni Ion Mei di Kuching, sehat murah rezeki, tabah kuat jalani cobaan hidup. Ion Mei jadi anak baik hati, murah hati, sopan, pintar, sayang, hormat orang tua, dan takut larangan Tuhan. Untuk Ibu Leni dan keluarga di Jakarta Utara. Untuk Bapak Hendra dan Ibu Yasinta mohon kesehatan Karen Jong Jucu, Ana dari penyakit amnesia. Untuk Ibu Herni Gunawan, Ibu Rina Gunawan, Seli Hermawan, William Hermawan di Jakarta. Untuk Ibu Juliana Yosinori Ayang, Bernardus Febrian, sehat penuh berkat. Untuk Ibu Lucia Sumitro dan keluarga di Singkawang. Untuk Ibu Dominika dan keluarga di Singkawang. Untuk Ibu Kristina Sauni, Bapak Yohanes Rebentus dan keluarga di Montrodo Rantau Bengkayang. Untuk Ibu Firmina dan keluarga di Singkawang.
untuk Bapak Kristianus Zulkarnain dan keluarga di Sanggau, Kapuas, untuk Ibu Budi Wijaya Rensi Wijaya Iniki Wijaya dan keluarga di Amerika, untuk Dr. Sebastianus Songgosimin, Dr. Felicia Limantara di Pontianak, sehat penuh berkat, untuk Bapak Thomas Diusono dan keluarga di Jakarta, untuk Bapak Martinus Marono, Ibu Ratnawati Parel Gracio Pio di Sanggau, untuk Ibu Elizabeth dan keluarga di Jakarta, untuk Ibu Maria Hun, Bapak Asai serta anak Franciscus Welly dan Erika Welen, untuk Ibu Elizabeth Andawati, Bapak Bonifacio Aristo, Ipander Aristo Sudarnoto, Christian Erlin Andrew di Jakarta, untuk Uncle Robert Ayen on dialysis having kidney problem and Auntie Priska di Sorian Kucing Sarawak, untuk Uncle Daniel Paul dipulihkan kesehatan dari sakit kaki dan jantung di Labuan Sabah, untuk Auntie Tresia Pingtingang dan keluarga di Kucing Sarawak, untuk Ibu Lucia Herlani dan keluarga di Jakarta, untuk Bapak Paulus Sugeng Raharjo, Ibu Kronika Nyukin. Mohon doa untuk anak-anak yang sedang studi, Jessica Natalia Selsi dan Dian Ayunda Christy, untuk Bapak Silvianus Clement Ngabang di Ngabang dan Ibu Elizabeth Cia di Pontianak, untuk pemulihan kesehatan Bapak Yosef Hendro Lisianto, dirawat di Rumah Sakit Adi Husada Surabaya, Tuhan menolong dan mengampuni dosanya, untuk keluarga Sis Esther di Kinabalu, untuk cucu King Firdaus, P. Ariana, Solea Clarissa, Queen Medica, lancar dalam pelajaran dan dilindungi Tuhan. Kita juga mempersembahkan seluruh wujud misa dalam perayaan Ekaristi ini, terutama untuk arwah-arwah orang yang telah meninggal dunia, secara khusus orang yang memohon doa dan kita doakan dalam perayaan Ekaristi pada hari ini. Janganlah di antaramu ada Allah lain, dan janganlah menyembah Allah asing, akulah Tuhan Allahmu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Rahmat dan damai Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus selalu bersamamu dan bersama rohmu. Tuhan tetap setia sekalipun manusia ingkar janji. Ketidaksetiaan Salomo bukan tanpa akibat. Kerajaannya terpecah, namun Tuhan tidak menjatuhkan hukuman. Satu suku masih akan tersisa demi Daud. Dari suku Daud ini Kristus akan dilahirkan. Dialah yang menyembuhkan bisu tuli kita. Ia mengajar kita mendengarkan dan melepaskan simpul-simpul lidah kita, sehingga mampu memuji Tuhan. Malah kita mempersiapkan batin sejenak. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Kudus di surga, bukalah kiranya telinga kami terhadap sabda-Mu, dan siapkanlah hati kami agar sanggup melaksanakan sabda-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari kitab pertama Raja-Raja. Pada waktu itu Yerobeam, seorang pegawai Raja Salomo, keluar dari Yerusalem. Di tengah jalan ia bertemu dengan Nabi Ahia, seorang Silo yang terselubung kain baru. Hanya mereka berdua yang ada di padang. Ahia memegang kain baru yang ada di badannya, lalu koyakannya menjadi 2 helai koyakan. Ia berkata kepada Yerobeam, ambillah bagianmu 10 koyakan, sebab beginilah sabda Tuhan. Tuhan Allah Israel, sesungguhnya aku akan mengoyakkan kerajaan dari tangan Salomo
dan akan memberikan kepadamu 10 suku. Tetapi 1 suku akan tetap padanya, oleh karena hamba Daud dan oleh karena Yerusalem, kota yang kupilih dari segala suku Israel. Demikianlah orang Israel memberontak terhadap keluarga Daud sampai hari ini. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan refren. Akulah Tuhan Allahmu, dengarkanlah aku. Janganlah di antaramu ada Allah lain. Jangan menyembah Allah asing. Akulah Tuhan Allahmu yang menuntun engkau keluar dari Mesir. Akulah Tuhan Allahmu, dengarkanlah aku. Umatku tidak mendengarkan suaraku, Israel tidak suka kepadaku. Sebab itu aku membiarkan dia dalam kedegilan hatinya. Biarlah mereka berjalan mengikuti angan-angannya sendiri. Akulah Tuhan Allahmu, dengarkanlah aku. Sekiranya umatku mendengarkan aku, sekiranya Israel hidup menurut ajaran yang kutunjukkan, seketika itu juga musuh mereka aku tundukkan, dan para lawan mereka kupukul mundur dengan tanganku. Akulah Tuhan Allahmu, dengarkanlah aku. Bait pengantar Injil. Haleluya, haleluya. Ya Allah, bukalah hati kami, agar kami memperhatikan sabda putra-Mu. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Yesus meninggalkan daerah Tirus dan lewat Sidon pergi ke Danau Galilea. Di tengah-tengah daerah Dekapolis, di situ orang membawa kepadanya seorang tuli dan gagap dan mohon supaya Yesus meletakkan tangan atasnya atas orang itu. Maka Yesus memisahkan dia dari orang banyak sehingga mereka sendirian. Kemudian Yesus memasukkan jari ke telinga orang itu, lalu meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, Ephata, artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu, dan seketika itu terlepas pula pengikat lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang di situ agar jangan menceritakan kepada siapapun. Tetapi makin dilarangnya mereka, semakin luas mereka memberitakannya. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, Ia menjadikan segalanya baik, yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu berbicara. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu berbicara. Bagi Markus, orang bisu tuli menggambarkan manusia yang menutup telinga, menolak mendengarkan sabda Tuhan, dan tidak sanggup lagi memuliakan Allah. Maka bertobatnya orang-orang kafir itu mempunyai arti yang mendalam. Umat terpilih enggan melihat dan mendengarkan. Manusia baru zaman Mesias akan mendengarkan dengan iman, dan lidahnya yang bebas akan memberi kesaksian tentang kebenaran. Allah Bapa di surga, kami mempersembahkan seluruh hidup, usaha, pekerjaan, perjalanan, dan studi dari keluarga-keluarga yang memohon doa, dan kami doakan dalam perayaan Ekaristi pada hari ini. Sembuhkanlah semua orang yang sakit yang memohon doa dan kami doakan, dan selamatkanlah semua orang yang telah meninggal dunia. Kita persembahkan seluruh wujud misa dalam liturgi Ekaristi. Kami memuji Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari bumi dan usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi makanan rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya.
Semoga kami menjadi ilahi seperti Kristus, sebab Kristus sendiri berkenan menjadi manusia seperti kami, dilambang oleh percampuran air dan anggur ini. Kami memuji Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari bumi dan usaha manusia, bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Ya Bapa, dengan rendah hati dan tulus ikhlas kami menyesali dosa-dosa kami, maka terimalah kami dan juga persembahan ini. Ya Tuhan, bersihkanlah aku dari kesalahanku dan cucilah aku dari segala dosaku. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa kami, sumber cinta kasih sayang, semoga hati kami rela terbuka untuk menerima Roh Yesus Putra-Mu, yang menjadi rejeki hidup bagi semua orang, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Bapa yang kudus, dengan perantaraan Putramu yang terkasih, Yesus Kristus sabdamu. Melalui Dia Engkau menjadikan segala sesuatu. Dialah yang Kau utus kepada kami sebagai juru selamat dan penebus, yang menjadi manusia di Roh Kudus dan dilahirkan oleh perawan, seraya melaksanakan kehendak-Mu dan memperoleh umat yang kudus bagimu. Dia merentangkan tangan ketika menderita untuk melepaskan belenggu maut dan menyatakan kebangkitan. Sebab itu bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami memaklumkan kemuliaan-Mu dengan satu suara berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecahkan roti itu dan membagikannya kepada para murid, seraya berkata, terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu mengedarkan piala itu kepada murid-murid-Nya seraya berkata, terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Tinggallah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo yang ke-14 dan Uskup kami Pius Rino Prabdi serta semua rohaniwan. Tinggallah juga akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal, dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah,
Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan terus serta memuji dan memuliakan Dikau dengan perantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan perantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus segala hormat dan kemuliaan kini dan sepanjang masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Tuhanlah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu. Jangan memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gerejamu, dan restuilah kami supaya bersatu dengan rukun, sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga percampuran tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus yang akan kami sambut membawa kami kehidupan abadi. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Tuhan Yesus Kristus, Putra yang hidup karena kehendak Bapa dan kerjasama dengan Roh Kudus, dunia telah Kau hidupkan. Berkat kematian-Mu, bebaskanlah aku dari segala penyakit dan dosa. Berkat tubuh dan darah-Mu yang Maha Kudus ini, buatlah aku selalu setia kepada perintah-Mu, dan janganlah aku Kau izinkan terpisah daripada-Mu. Saudara-saudari, tiada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang menyerahkan nyawa bagi sahabatnya. Berbahagialah kita diundang ke perjamuan anak domba. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Jiwa Kristus, kuduskanlah kami. Tubuh Kristus, selamatkanlah kami. Darah Kristus, sucikanlah kami. Air lambung Kristus, basuhlah kami. Sengsara Kristus, kuatkanlah kami. Yesus yang murah hati, luluskanlah doa kami. Dalam luka-luka-Mu, sembunyikanlah kami. Jangan kami dipisahkan daripada-Mu Tuhan terhadap seluruh yang curang. Lindungilah kami di waktu ajal, terimalah kami, supaya bersama para kudus kami memuji Engkau untuk selama-lamanya. Semua yang dibuatnya serba baik. Orang tuli dibuatnya mendengar orang bisu berbicara. Marilah berdoa. Allah Bapa di surga yang Maha Baik, kami berdoa untuk semua orang yang sakit, untuk Dr. Dani, Franciscus, Rosalina Imbuk, Ibu Rustina Kimat, dan semua orang yang sakit, supaya Engkau menjamah dan menyembuhkan mereka, juga membuka hati kami terhadap janji kesanggupan-Mu. Semoga dunia ini Kau penuhi dengan kebaikan dan cinta kasih, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu.
seluruh orang yang memohon doa dan kami doakan dalam perayaan Ekaristi pada hari ini. Hidup mereka, pekerjaan mereka, usaha mereka, perjalanan mereka, studi mereka dilimpahi berkat pelindungan, keselamatan, kesehatan, kesembuhan, kesejahteraan dari Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian perayaan Ekaristi telah selesai. Syukur kepada Allah. Pergilah kita diutus. Amin. Terima kasih.